Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama itu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman atau tabungan yang tetap setiap periode waktu tertentu. Nah, dalam bunga tunggal, jumlah bunga yang diperoleh itu tidak berubah karena hanya dihitung dari modal awal. Selanjutnya, untuk rumus bunga tunggal sendiri, yaitu bunga itu dilambangkan dengan B, sehingga rumusnya adalah B sama dengan M kali I kali T. Kemudian, untuk menghitung jumlah akhir setelah bunga ditambahkan bunga itu adalah A sama dengan M ditambah B, di mana B itu adalah jumlah bunga, kemudian M itu adalah modal, dan I itu adalah suku bunga. Suku bunga yang diberikan itu disajikan dalam desimal. Misal bunga yang diberikan adalah 5%, itu artinya kalau diubah ke dalam desimal akan menjadi 0,05. Kemudian T itu waktu, biasanya berupa tahun, bulan, atau periode lainnya. Kemudian A itu adalah jumlah akhir setelah bunga ditambahkan ya. Jadi harus mampu mengidentifikasi pada soal kira-kira apa saja yang diketahui. Sehingga nanti ketika melakukan perhitungan tinggal diinputkan saja. Nah, selanjutnya sekarang kita akan lihat contoh bunga tunggal ya. Ini ada contoh soal. Seseorang menabung 5 juta rupiah di bank dengan bunga tunggal itu 6% per tahun ya. Lalu pertanyaannya, berapakah jumlah tabungannya setelah 3 tahun? Nah, untuk mempermudah kita menjawab soal ini, kita harus tulis dahulu apa yang diketahui pada soal ya. Kalau kita lihat bahwa yang diketahui yang pertama adalah M, yaitu modal awal, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian bunga itu tadi suku bunga itu I ya, yaitu 6%. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk suku bunga ini harus disajikan dalam desimal, yaitu kalau 6% itu sama dengan 0,06. Selanjutnya, informasi lain yang diketahui juga yaitu setelah 3 tahun, yaitu 3 tahun itu sama dengan T, yaitu waktu, maka itu 3 tahun. Oke, sekarang kita lihat yang ditanya apa, berapakah jumlah tabungannya setelah 3 tahun, artinya jumlah akhir. Kita akan mencari A. Ditanya itu A-nya berapa. Nah, sekarang kalau kita lihat rumus A itu tadi rumusnya adalah ada di atas, yaitu M ditambah B. M ditambah B ya. Berarti untuk mendapatkan si A kita harus punya M dan punya B. Nah, kalau kita perhatikan dari yang diketahui pada soal itu yang diberikan baru M saja yang baru diketahui. Artinya kita harus mencari B terlebih dahulu, sehingga ketika B-nya ada maka kita dapat menentukan A-nya. Nah, caranya bagaimana menghitung B? Caranya dengan tulis dulu rumusnya, yaitu B sama dengan tadi rumusnya M dikali I dikali T ya. Nah, ini sudah kita tuliskan, tinggal diinputkan saja nilainya, di mana M itu adalah 5 juta. Kemudian I itu apa? Suku bunga. Yang kita tuliskan adalah yang desimalnya ini, yaitu 0,06. Kemudian T itu 3. Sehingga ketika semua dikalikan 5 juta kali 0,06 dikali 3 itu diperolehlah B itu sama dengan 900 ya. Sehingga
bunganya segini. Lalu selanjutnya baru kita bisa menjawab A. A sama dengan M. M itu modal. Kita inputkan itu 5 juta. Kemudian B-nya adalah ini, itu 900, maka tinggal kita tambahkan 900.000. Sehingga A sama dengan 5 juta ditambah 900 sama dengan 5.900.000. Kesimpulan, jadi jumlah tabungan setelah 3 tahun adalah 5 juta Rp 5.900.000 ya. Jadi ini jawabannya. Kemudian selanjutnya di sini sudah tersedia soal. Silakan dikerjakan dahulu. Nanti ketika pembelajaran di kelas kita nilai, kita bahas ya. Jadi wajib semua harus kerjakan di buku tulis. Selanjutnya, yang pertama itu tadi kan bunga tunggal. Sekarang kita akan lihat bunga majemuk. Definisinya adalah bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal dan bunga yang diperoleh sebelumnya. Biasanya dalam bunga majemuk, jumlah bunga bertambah setiap periode. Karena bunga yang sebelumnya itu juga ikut dihitung sebagai pokok yang baru. Nah, untuk rumus bunga majemuk ini, A sama dengan M kali dalam kurung 1 ditambah I pangkat T. Di mana A adalah jumlah akhir, sama dengan yang pada bunga tunggal. Kemudian M itu adalah modal, I itu adalah suku bunga per periode, ya. Juga sama, harus disajikan ke dalam desimal. Kemudian T adalah waktu atau jumlah periodenya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal, di mana soalnya adalah seseorang menabung 5 juta rupiah di bank dengan bunga majemuknya adalah 6% per tahun, ya. Kemudian berapakah jumlah tabungannya setelah 3 tahun? Nah, seperti pada soal sebelumnya, untuk mempermudah kita menjawab soal ini, kita tulis dahulu yang diketahui. Yang pertama, pasti M. M itu sama dengan modal, yaitu 5 juta. Kemudian selanjutnya bunga, berarti I, bunga. Ya, suku bunganya itu 6% atau ya 0,06 ya, karena kita diminta menyajikannya ke dalam desimal. Kemudian T, yaitu waktu, yaitu 3 tahun. Kemudian yang ditanya adalah sama, yaitu A. Nah, sekarang mirip pada soal sebelumnya, di mana untuk mendapatkan si A, rumusnya adalah M kali modal kali dalam kurung 1 dikali I pangkat T ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini informasi yang kita butuhkan untuk menjawab soal ini sudah ada semua, di mana M-nya ada, lalu I-nya juga ada, lalu T-nya juga ada. Jadi tinggal diinputkan saja. Di mana M-nya adalah 5 juta, maka kita tulis 5 juta. Kemudian dikali, ini jangan lupa kurungnya ya. Kemudian sorry, ini bukan kali ya, ini tambah. Ini berarti 1 ditambah I-nya tadi adalah 0,06. Kemudian T-nya adalah 3. Nah, sekarang kita akan lihat, yaitu 5 juta dikali. Nah, di dalam kurung ini diselesaikan dahulu, yaitu 1 ditambah 0,06 itu kan sama dengan 1,06 ya. Kemudian
karena dia dipangkatkan dengan 3, maka harus dipangkatkan sehingga diperoleh yaitu 1,191016, tapi kita ambil saja 2 angka di belakang koma sehingga dapat diperoleh 1,19 ya. Kemudian tinggal ini dikalikan saja, 1,19 dikali 5 juta, yaitu hasilnya 5.950.000 ya. Jadi kesimpulannya adalah jumlah tabungan setelah 3 tahun adalah 5 juta RP dulu 5.950.000. Jadi seperti ini ya cara menjawab soalnya. Kemudian sama dengan pada bunga tunggal, di sini ada satu soal latihan. Silakan semua harus mengerjakan untuk menguji sejauh mana pemahamanmu tentang materi ini. Jadi wajib dikerjakan di buku tulis, nanti akan kita bahas di dalam kelas. Selanjutnya, nah dari kedua bunga ini kita akan lihat dulu perbedaan bunganya, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Perbedaannya pertama itu dari segi aspek perhitungan. Untuk bunga tunggal itu dihitung dari modal awal saja, sedangkan untuk bunga majemuk dihitung dari modal awal plus bunga sebelumnya. Kemudian untuk aspek pertumbuhan, untuk bunga tunggal dia itu bersifat tetap, dan kalau yang bunga majemuk itu bertambah. Kemudian untuk aspek cocok untuk apa? Kalau bunga tunggal itu cocok untuk pinjaman jangka pendek. Kalau untuk bunga majemuk itu cocok untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Kemudian rumusnya yang ini ya, untuk bunga tunggal ini, bunga majemuk yang ini. Selanjutnya, hal apa yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Yang pertama, bunga tunggal itu lebih sederhana dan tidak mengalami pertumbuhan eksponensial karena dihitung hanya dari modal awal saja. Sedangkan untuk bunga majemuk lebih menguntungkan dalam tabungan atau investasi jangka panjang karena bunga yang dihasilkan ikut dihitung sebagai modal baru. Dan selanjutnya, pada pemilihan sistem bunga itu tergantung pada tujuan keuangan seseorang, apakah untuk pinjaman jangka pendek atau investasi jangka panjang. Baik, demikian penjelasan materi tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga dapat dipahami dengan baik dan jangan lupa mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.